Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, saya doakan teman-teman dalam keadaan fit, dalam keadaan yang prima, dan siap 100% untuk menghadapi tes SKD nanti. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas soal dan sekaligus pembahasan materi TWK. Nah, pada kesempatan ini pula saya akan menampilkan full trik dari setiap soal-soal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pada video ini saya akan membagikan 3 soal penalaran dan 3 soal hafalan yang sangat penting ya teman-teman untuk bisa kuasai. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman memperlancar menjawab soal TWK ketika teman-teman mengikuti ujian. Oke, tanpa basa-basi kita langsung videonya. Soal nomor 1. Grecia Poli Apriani Rahayu sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi emas di Olimpiade. Keberhasilan ini disebut Grecia Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI). Mereka berhasil mendapatkan gelar itu tentu dengan perjuangan panjang, latihan yang keras, dan disiplin yang ketat. Sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara itu termasuk A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan negara. Nah, tips yang pertama ya teman-teman, ketika menghadapi soal yang ada bacaan yang panjang seperti ini ya, yang pertama-tama teman-teman tidak usah langsung membaca secara keseluruhan, langsung teman-teman melihat apa sih inti pertanyaannya. Setelah itu kalau memang perlu dibaca kembali ke atas baru kita baca, kalau tidak perlu bisa langsung kita melangkah ke jawabannya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara itu termasuk sikap apa? Nah, kalau saya mendapatkan soal seperti ini ya, teman-teman tinggal mencari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya ada rela berkorban ya, seperti itu. Nah, saya kasih kata kunci untuk teman-teman hafalkan. Kata kunci untuk teman-teman ingat ketika mendapatkan soal seperti ini ya, pilihan antar nasionalisme, patriotisme, bela negara, cinta tanah air, dan pertahanan negara, teman-teman harus mengingat kata kunci ini. Yang pertama, nasionalisme. Jika pada soal itu terdapat unsur kesetiaan, ya, unsur kesetiaan itu pasti jawabannya adalah nasionalisme, ya, diingat-ingat. Tetapi kalau patriotisme itu ada unsur rela berkorban, ya, seperti itu. Terus kalau bela negara ciri-cirinya adalah ada kesadaran ya, seperti itu. Terus kalau terkait dengan cinta tanah air itu ada kata-kata kecintaan, ada unsur kecintaan di dalamnya. Terus kalau terkait dengan pertahanan negara, kata kuncinya yaitu ada unsur kedaulatan ya, seperti itu. Jadi ini diingat-ingat karena memang sangat susah membedakan jika kita tidak memiliki kata kunci seperti ini. Nah, teman-teman, kita kembali ke soal. Kalau kita lihat di sini, rela berkorban itu merupakan kata kunci dari apa? Ya, tentu teman-teman bisa melihatnya kata kunci dari patriotisme. Jadi jawabannya adalah B. Kalau teman-teman tidak memiliki kata kunci seperti ini, pasti akan lama dalam menemukan jawabannya. Seperti itu ya. Terus soal yang kedua. Nah, di sini mungkin agak perlu sedikit analisa. Dalam Olimpiade Tokyo, semua atlet sepeda terlihat menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet terbaik dunia dan menggunakan produk-produk terbaik mereka. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan sikap A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan negara. Jadi sekali lagi teman-teman harus ingat kata kunci ini ya, nasionalisme terkait dengan kesetiaan, patriotisme terkait dengan rela berkorban, bela negara terkait dengan kesadaran, cinta tanah air terkait dengan kecintaan, rasa cinta ya, pertahanan negara terkait dengan kedaulatan ya, seperti itu. Nah, kita analisa pada soal ini ya. Di sini kita melihat semua atlet sepeda ya terlihat
menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Padahal ada pilihan lain ya. Ada pilihan lain ya. Ketika kita memiliki beberapa pilihan tetapi kita memilih salah satu dari pilihan tersebut, berarti apa alasan teman-teman memilih itu ya? Tentu ada perasaan suka ya. Kalau ada perasaan suka seperti itu tentu berkaitan dengan kecintaan ya, seperti itu. Ini perlu sedikit analisa, tapi biasanya sih soalnya langsung muncul di sini. Berdasarkan rasa cinta yang ditunjukkan, nah itu pasti langsung mungkin jawabannya adalah cinta negara, cinta tanah air ya, sorry. Nah, tetapi kalau terkait dengan bela negara di sini juga biasanya muncul langsung di sini, biasa langsung dimunculkan kata kuncinya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan saja pertanyaannya, cari kata kuncinya seperti itu. Nah, terus soal yang ketiga. Soal ketiga ini terkait dengan bahasa Indonesia, yaitu mencari ide pokok. Sekali lagi saya sampaikan, kalau teman-teman mendapatkan soal bacaan yang sepanjang ini, teman-teman tidak usah membaca dulu. Langsung melangkah pada soalnya. Di sini ditanyakan kalimat utama paragraf pertama, teks tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui yang ditanyakan adalah paragraf pertama, maka kita membaca di paragraf pertama. Selanjutnya, teman-teman, saya akan memberikan clue dan tips cara menemukan ide pokok atau kalimat utama. Nah, untuk kalimat utama itu biasanya terbagi menjadi 3 tempat ya. Yang pertama itu ada di awal, yang kedua biasanya di belakang, dan yang ketiga biasa campuran. Kalau mau ingat saja A, B, dan C. Nah, seperti itu. Untuk yang di awal ya, sekali lagi saya sampaikan, untuk yang di awal itu biasanya ada kalimat utama yang selanjutnya diikuti kalimat penjelas. Biasanya ditandai dengan pengulangan kata ya, seperti itu. Nah, kita lihat pada paragraf pertama ini. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut, nah di sini ya kita lihat di sini ada pengulangan kata. Pertama ini perubahan iklim, di sini selanjutnya ada perubahan iklim lagi. Cuman bedanya di sini adalah kalimat utamanya dan yang ini adalah kalimat penjelasannya. Dia berada di awal. Nah, tinggal kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya seperti itu, teman-teman tidak usah lanjut ke bawah, tinggal cari di pilihan jawabannya ada tidak seperti ini. Nah, ternyata ada di pilihan huruf A, yaitu perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, di sini kan, ini adalah kalimat utamanya. Dan kalimat penjelasannya adalah ini. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Nah, bagaimana dengan yang di belakang? Kalau yang di belakang, itu ciri-cirinya, ya sekali lagi diingat, ciri-ciri jika ide pokok atau kalimat utamanya ada di belakang itu biasanya ditandai dengan kesimpulan dan ditandai oleh kalimat oleh karena itu atau oleh sebab itu. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau teman-teman tidak menemukan hal seperti ini di atas, coba cari di bawah. Apakah ada kesimpulan dengan ditandai oleh karena itu atau oleh sebab itu. Nah, kalau ada berarti itu adalah kalimat utamanya. Kalau campuran ini adalah biasanya berada di awal dan di akhir. Ya, berada di awal dan di belakang. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pasti teman-teman sudah sangat mudah ketika mendapatkan soal seperti ini karena sudah memiliki kunci untuk menjawabnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena sudah ada 3 soal ya, kita akan lanjut ke soal hafalan. Jadi teman-teman saya ingatkan, silakan dihafal-hafal yang terkait dengan soal ini ya. Yang pertama, Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu 99, 2000, 2001, 2002. Perubahan Undang-Undang 1945 pada amandemen pertama terdapat pada beberapa pasal di bawah ini. Nah, tentunya tidak ada cara lain ya selain teman-teman menghafal. Kalau yang ini ya, tidak bisa pakai trik. Ada beberapa memang soal hafalan yang mungkin kita bisa pakai trik. Tetapi kalau khusus yang ini itu tidak bisa kita pakai trik ya. Jadi satu-satunya cara yaitu dengan cara membaca dan memahami. Tapi saya ingatkan teman-teman,
paling banyak soal yang keluar di tahun 2019 lalu itu adalah soal penalaran. Jadi di tahun ini pastikan juga teman-teman lebih banyak melatih soal penalaran. Soal hafalan mungkin cuma 1, 2, atau 3 saja soal yang mungkin keluar, peluang keluarnya. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman silakan cari referensinya. Di sini saya juga sudah mencari referensinya ya. Di sini khusus amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 99. Hasilnya adalah ada 9 pasal yang dirubah, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 15, 17, 20 dan 21. Nah, kita lihat pilihannya. Di sini ada 5, 7, 9, berarti jawabannya adalah E. Oke, teman-teman silakan teman-teman hafal-hafal, ingat-ingat, baca-baca terkait dengan amandemen-amandemen ini. Terus yang kedua, soal yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali, nah ini yang saya bilang, kalau ada kata-kata kecuali, inilah yang bisa kita analisa, ya, seperti itu. Di sini kita melihat langsung kepada pilihan jawabannya, ya, mengesahkan rancangan undang-undang, mengajukan rancangan undang-undang, terus di sini menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN ya ini. Terus selanjutnya membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, di sini kita bisa menganalisa karena di sini ada kecualinya ya. Nah, kalau kita analisa di sini poin A dan poin B itu mirip-mirip ya, karena sama-sama ada terkait mengesahkan rancangan undang-undang, tapi di yang B adalah mengajukan rancangan undang-undang, dan itu adalah memang produk dari DPR. Nah, yang di sini poin E, kalau kita melihatnya itu membuat peraturan pemerintah, berarti ini bukan produk dari DPR. Berarti jawabannya adalah E. Silakan dihafal ya. Oke, teman-teman. Tapi cara yang paling jitunya adalah dengan mengetahui memang tugas dari anggota DPR. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk soal TWK ini dulu pada malam hari ini. Besok kita update soal TIU ya. Pastikan teman-teman mengikuti channel ini. Dan saya insya Allah kalau teman-teman menonton video ini, teman-teman insya Allah mendapatkan manfaat dari tips dan triknya ya. Besok juga kita bagi cara menjawab soal TIU. Insya Allah soal-soal yang kita bagikan mendekati dengan soal yang akan muncul di soal SKD nanti. Oke, cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.